Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok lemes gini? Jam-jam terakhir malam Mas ya. Saya masih kayaknya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gitu dong. Walaupun kita puasa kita tetap semangat ya. Mantap lah. Oh iya, ini kan pertama kali kita ketemu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya guru magang di sekolah ini. Nama saya Muhammad Nasrullah. Bisa dipanggil Pak Anas atau Pak Nas, bebas kalian mau pilih yang mana. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Nah ini rekan-rekan ada yang minat nggak di UNESA nantinya? Tidak. Iya. Saya lihat di sosial media itu pendaftarnya mencapai 50 berapa Pak? 50.000 ya? 53.000 kalau nggak Keren salah. banget ya Mesa. Kalau kamu nambah, ntar kamu ke depan. Oke, high-five. Gak apa-apa, dicoba aja dulu. Siapa tahu rezekinya di sana. Selamat sore ya, sepertinya sore menjelang malam sepertinya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk bisa mengikuti kelas di jam terakhir ini, walaupun nanti tetap kita jalani ya teman-teman. Terus yang kedua, saya mohon untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Kalau boleh tahu siapa ya di sini ketua kelas? Oh, Mas Dafa ya. Yang kedua siapa ini? Mas Dafa. Siapa dong? Ayo. Absen berapa masyarakat? Kalau boleh tahu nanti kalau saya mau menghubungi ada keperluan tugas atau apapun itu saya bisa absen 10. Iya. Oke, siap. Bisa dibikin doa terlebih dahulu masyarakat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran sore ya. Sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu dengan perdana masing-masing ya. Berdoa. Baik, terima kasih Mas Raka sudah bikin doa ya. Sekarang Bapak mau mengabsen ya. Tolong di, oh iya kita kan baru pertama kali kenal ya ini ya. Nanti Bapak mohon kalau kalian Bapak panggil, tolong bilang siapa nama panggilan kalian ya. Baik, Pak. Oke, siap. Haidar Limuha. Haidar Pak, panggilannya Haidar. Oke, Haidar. Azir Almasir. Hadir Pak, tolong panggilan saya. Azir. Livi Livia Clara Cantika. Hadir Pak. Nama panggilan saya Livi. Ika Nurlaili. Nggak pernah hadir, Pak. Hadir Pak. Kenapa tuh? Kurang tahu Pak. Masa Katanya kalian sakit Pak. sakit? Gak ada yang jenguk kali ya? Azul katanya jenguk kemarin. Dijenguk dong Mas Azir, kasihan itu. Apa ini? Pacaran Mas Azir atau gimana ini? Lagi PDKT biasa. oke. Kita masih di masa abu-abu. Masih tahap apa ini Mas Azir? Oh. Soalnya bapak lo dulu sama aku. Jadi ini sakit atau apa ya? Ada izinnya atau enggak? Nggak ada. Cari tahu gitu namanya. Kemudian Mutiara Kamila. Hadir Pak. Nama panggilan saya Aka. Ara, oke. Bukan Ara ya Mbak? Bukan. Oh, bukan. Lara Mutia Pak. Oh, Ara Mutia. Dia suka nonton Jepang. Oh, ibu materialnya. Yang anime yang udah yang lain-lain kan. Anime saja. Oh, anime saja. Nah itu apa ya Pak? Tetap
Mungkin film-film Takeshi. manga ya, iya, film Takeshi mungkin. Iya, seperti itu. Jadi backgroundnya biru ya. Iya. Background biru apa? Saya tahu dari teman saya itu. Raka Ramadhani, Apa? oh, nama dia siapa? Lemes banget juga ini mas. Gak salah tadi mas ya. Ya, kebetulan kesiangan Pak tadi. Kasihan sekali. Asyahidan umroh. Aduh, bapak sama sama Asya ini udah umroh bapak belum? Bapak-bapak orang punya jalannya masing-masing. Siap, siap. Kayaknya belum bisa pulang ya bapak, dengan di sana ada perang kayaknya ya. Iya, Siap banget. dia perlu lagi Pak diaturkan. Tugas-tugasnya gimana nanti ya? Alhamdulillah bisa Pak pasti. Insya Allah. Dafa Maulana Aditya. Iya, Panggilannya siapa mas? Mas Gondrong. Oh Mas Gondrong, identik banget ya. Identik banget ya Mas ya. Gondrong gitu ya. Anak SMP kan boleh Pak, rambutnya semacam itu. Nggak boleh kayaknya. Kayaknya udah beda nanti mau jadi teknik ya Mas ya. Ya Pak, teknik perkantoran. Oh teknik. Semua ini oke. Kemudian ini nomor satu. Ya Pak, baca. Oh, situ. Dari mana ya namanya Mbak? Dari sana saya dari mana ini? Oh ada. Oke. Kemudian Dea Nursyah Fitri. Nama panggilan saya Dea. Oke Dea. Kayaknya Mbak Dea ini lulus kayak Mas Raka belum sahur kayaknya. Sama-sama Pak, sama-sama dari rumahnya sampai ke Oh dekat. Sama kesiangan. Oh sama-sama gitu ya. berangkatnya tadi ke sekolah bareng Pak. Oh. Sama Dea. Baik anak-anak, di sini Bapak mau menjelaskan tentang etika berkomunikasi di kantor. Bapak mau tanya pada Sorry Pak. oh iya nggak apa-apa. Saya kira ada apa tadi? Bapak mau tanya kepada anak sekalian, kira-kira siapa nih di sini yang pernah menerima telepon acak atau asing? Siapa nih? Yang nggak dikenal siapa nih? Saya Pak. Oh, gimana? Bisa diceritakan ke saya? Yang nomor yang tidak dikenal gitu. Pada suatu hari Oh, mendongeng kayaknya mereka ya. saya Masih kecil juga ini. Baca aja itu Pak. Iya. Tiba-tiba ada telepon masuk nomor yang tidak dikenal gitu Pak. Nah waktu saya angkat, penelpon mengakunya dari Polda Metro Jaya Pak. Nah, iya terus masyarakat jawabnya apa? Ya saya jawab tentu apa Pak komentar saya. Ternyata katanya dia bilang KTP saya hilang dan dibuka lagi dia seperti itu Pak. Pasti minta tebusan pasti ya mas saya. Jelas Pak. Iya penipuan memang masyarakat. Terima kasih ya masyarakat. Saya Berapa penipuannya? Ya tipis-tipis. Sedikit. berapa juta gitu ya? Terima kasih ya masyarakat atas sharing pengalamannya. Bapak mau tanya lagi, kira-kira kalian saat menelepon itu apa kalian langsung menjawab atau suka bingung nih harus berkata apa gitu? Gimana? Sebenarnya yang digalak masyarakat tadi kasusnya hampir sama. Kalau kasusnya hampir sama dengan Mas Nara itu pasti bingung Pak, karena itu kan nomor telepon asing, jadi kita tidak tahu itu siapa. Tapi kalau kita dalam perjalanan keluar, itu kita ya menggunakan bahasa biasa saja umumnya kita untuk ngobrol dengan teman kita. Mungkin baliknya ada tambahan.
Oh enggak ada, oke. Makasih ya Mbak Muti atas pengalamannya dan jawabannya, sangat membantu sekali. Oke, di sini Bapak mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya, saya coba cek. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menjelaskan pengertian komunikasi telepon di lingkungan kerja secara tepat. Kemudian yang kedua mengidentifikasi prinsip dan etika komunikasi telepon berdasarkan contoh kasus yang telah diberikan nanti. Kemudian yang ketiga menganalisis kesalahan dan percakapan telepon tidak profesional. Kemudian yang keempat menyimpulkan langkah-langkah menerima dan menyampaikan pesan melalui telepon secara profesional. Kemudian Bapak izin untuk share screen-nya atau menampilkan PPT. Udah lulus semua ya? Jam terakhir? Iya Pak, udah lapar. Makan Kan kita puasa. Oh puasa, oh ya semua kan ini? Ya, alhamdulillah. Saya Kakak. Oh kenapa Mas Rizal nggak puasa ini? Saya non bisa. Oh, kenapa kita menghargai ya? Kita nggak boleh mencari. Tapi dia tadi minum kopi depan saya, Aduh, Pak. Mas Haidar, ini Mas Haidar ya. Untuk remote-nya, oh, Remis, bisa kan nanti? Bisa. Baik, terima kasih ya Mas Haidar. Ganteng ya? Gimana ya Bapak ya? Bapak mau yang jujur apa yang jujur? Jujur, bohong aja nggak apa-apa, bohong aja. Sebelum masuk ke materi inti ini ya, Bapak ingin tanya sekali lagi, Bapak sudah bertanya kan soalnya. Dalam dunia kerja itu, kenapa sih komunikasi telepon di tempat kerja itu harus menggunakan etika? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Nanti Bapak kasih poin. Nanti Bapak kasih bintang kejora. Tes tidak. Hilang dong, ya nggak apa-apa lanjut. Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa komunikasi telepon di tempat kerja itu harus menggunakan etika? Saya kasih waktu. Gak apa-apa, santai saja sama Bapak. Mau diskusi sama teman sebangku kalian juga nggak apa-apa. Sebelum Bapak masuk ke PPT selanjutnya. Mengapa komunikasi telepon di tempat kerja harus menggunakan etika? Oke, atas nama siapa? Lipi Absen berapa? 5. 5. Silakan kembali. Kenapa kita harus mempunyai etika saat di tempat kerja itu? Karena kita untuk menjaga profesionalisme, mencegah kesalahpahaman. Karena kalau misalnya nggak ada etikanya asal ceplos aja, takutnya lawan bicara kita orang yang kurang bisa kita ajak bercanda, kan otomatis dia akan masukin ke hati ya Pak. Iya. Itu pasti akan bikin perenggangan. Terus kita tuh agar menciptakan hubungan yang harmonis juga sama rekan kerja. Itu kita juga menjaga citra diri kita dan reputasi diri kita. Dan itu akan bisa mendukung dan membantu kelancaran kita dalam bekerja. Terima kasih, beri tepuk tangan dong. Terima kasih. Oh nanti ada yang susah, tenang aja. Pak. Isi penambahkan Bapak. Oke, boleh. Kan komunikasi telepon di tempat kerja. Nah, sedangkan pastikan
si yang melakukan telepon itu kan melakukan atau mewakili diri sendiri sekaligus organisasi atau instansi di tempat kerja tersebut. Nah, penggunaan etika bertelepon itu penting agar komunikasi berlangsung dengan jelas, profesional. Jadi kayak citra perusahaan itu juga menjadi lebih bagus karena adanya etika dari bertelepon tersebut. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kira-kira jika kita berbicara tidak sopan saat menerima telepon? Citra perusahaan jadi buruk kah? Atau kerjasama langsung ditolak kah? Menurut kalian gimana? Apa yang terjadi jika kita berbicara tidak sopan saat menerima telepon? Yang berarti ya jadi buruk. Terus sedangkan diri sendiri juga buruk karena kita tidak tahu etika. Betul sekali, Mbak Muti dapat bintang. Saya kan saya bantu jawab. Iya, satu lagi. Yang banyak. Kan saya tanya Daya. Iya. Baik, langsung saja ke PPT-nya, yaitu etika dan langkah-langkah komunikasi telepon di tempat kerja. Jadi itu panduan komprehensif untuk komunikasi telepon yang profesional dan efektif di lingkungan kerja. Dan mengapa sih komunikasi telepon yang efektif itu penting? Kan sempat disinggung tadi ya. Yang pertama itu membangun kepercayaan tadi ya. Komunikasi telepon yang baik itu menciptakan kesan profesional pertama yang positif dan membangun kepercayaan dengan klien dan kolega. Yang seperti dijelaskan oleh Mbak Muti tadi ya, yaitu membangun kepercayaan perusahaan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan produktivitas panggilan yang terstruktur dan efisien, menghemat waktu, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Jadi kerja kita tuh menjadi lebih produktif, kemudian terstruktur dan efisien, menghemat waktu tentunya, kemudian mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisien kerja secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menjaga reputasi seperti yang Mbak Putih dan Livi singgung tadi. Jadi setiap panggilan itu mewakili citra perusahaan. Jadi komunikasi profesional itu melindungi dan meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum ada. Oke, siap. Ada yang bisa bantu baca? Apa nanti dapat bintang 2? Oke. Makasih, boleh silakan. Atas nama siapa? Hasil Absen nomor berapa? absen nomor 7. Oke. Silakan dibaca Mas. Ketika dasar dalam telepon suara keras dan bahasa. Yang pertama, patron suara Anda. Bicara dengan jelas, pelan dan percaya diri. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Yang kedua, jaga sikap profesional. Tetap sopan dan ramah sepanjang percakapan. Tunjukkan empati dan perhatian kepada lawan bicara. Yang terakhir, pilih bahasa yang tepat. Gunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteks bisnis, hindari slang atau istilah yang tidak profesional. Baik, terima kasih Mas Azril atas bantuannya. Jadi etika dasar dalam bertelepon suara itu harus menjaga sikap dan bahasa. Yang pertama yaitu kontrol suara kalian. Jadi bicara itu dengan jelas, jangan bertele-tele itu ke kanan ke kiri. Yang jelas itu tujuannya. Yang telepon mau mengkonfirmasi apa atau ingin menyampaikan pesan apa. Dan juga jangan terlalu keras ya, bukan berarti lawan tuh kalian seperti berbisik-bisik pada teman kalian, tapi kalian tuh jangan terlalu bernada tinggi. Kemudian penuh percaya diri ya, jadi jangan apa ya bahasanya grogi atau gagok mungkin ya. Terus hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan juga. Kemudian jaga sikap profesional, tetap sopan dan ramah sepanjang percakapan. Tunjukkan bahwasanya tuh perusahaan itu
memiliki apa ya, memiliki pegawai atau penelpon yang sopan dan ramah, kemudian tunjukkan empati dan perhatian kepada lawan bicara kalian. Jadi jangan acuh tak acuh gitu ya. Kemudian pilih bahasa yang tepat, gunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteks bisnis, hindari slang istilah atau istilah yang tidak profesional. Jangan samakan kalian telepon dengan teman kalian ya, tiba-tiba kalian bilang anjay atau bilang kata-kata kotor yang terbiasa kalian bawa sehari-hari ya, itu bisa mencoreng nama perusahaan. Ada yang ditanyakan di sini? Belum ada Pak. Belum ada? Ya. Belum ada. Saya. Mungkin gimana Pak? Sikap, Bapak bisa mencontohkan nggak sikap bertelepon dengan baik? Boleh. Mau dengar mau atau mau berpasangan dengan kalian boleh. Siapa yang mau? Bang. Oh iya. Oke, boleh. Ini Bang Muti sebagai penelpon atau sebagai penerima? Penerima aja Pak. Oke, penerima ya. Di depan nggak sih? Boleh, silakan. Oke, ini ibaratkan kita sedang bertelepon ya. Ini antar perusahaan, oke? Saya penelpon ya, Putih. Oke. Ibaratnya ini ada dering ya. Saya penelpon atau penerima nih Mbak Putih? Penelpon kan bisa. Oh iya. Oh ya, teringat di mana sih? Oke, baik. Oh, Ya, penelpon. penelpon. Oke. Ini ada dering apa? Dering. Halo, selamat sore. Dengan PT Maju Mundur, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya dari PT Maju Jaya. Izin bertanya kepada pimpinan Bapak terkait undangan kerjasama yang membahas tentang laporan keuangan. Oh, sebelumnya mohon maaf untuk pimpinan kami sedang berada di perjalanan bisnis. Mungkin nanti saya bisa sampaikan pesan yang telah Mbak sampaikan. Apakah ada tambahan? Mungkin cukup itu saja, Bapak Anas. Bisa disampaikan langsung kepada pimpinan Bapak terkait kerjasama tersebut. Baik, terima kasih. Sama-sama. Seperti itu mungkin ya. Apakah saya boleh duduk, Bapak? Boleh, silakan. Terima kasih Mbak Udi. Oke, Bapak. Next ya. Persiapan sebelum melakukan panggilan telepon ini yang perlu kalian siapkan ya, sebelum memulai panggilan telepon. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Kenali dengan jelas apa yang ingin dicapai dalam panggilan tersebut, atau kalian apa yang disampaikan inti dari telepon tersebut. Kemudian yang kedua, kumpulkan informasi, siapkan dokumen, catatan atau data yang mungkin diperlukan. Jadi jangan kalian tiba-tiba asal telepon, tapi kalian tidak tahu tujuannya mau apa, informasi yang mau disampaikan itu apa, tiba-tiba telepon aja gak ada persiapan, bingung nanti yang terima. Kemudian pilih waktu yang tepat, pertimbangkan jangka waktu dan jadwal penerima panggilan. Jangan kalian tiba-tiba telepon ke perusahaan jam 10 malam, jam 9 malam. Pas sahur kalian telepon, kan nggak normal Saya kan? tahu, Pak. Bangun nih sahur, oke. Tiket baik banget ya Mbak Aca. Bukan jasa biasanya. Mungkin tadi yang Mas Raka sama Mbak Dia bisa minta jasa baca buat telepon dari sahur. Kemudian atur lingkungan, jadi pastikan kalian itu berada di tempat yang tenang dan bebas gangguan. Jangan kalian telepon di perusahaan tuh bising terus kayak di pasar, dan juga kalian berisik gak bisa dengan apa yang disampaikan intinya. Sampai di sini ada yang tanyakan?
1, 2, 3. Mungkin cukup. Oke, Bapak. Oh iya, perlu Bapak tolong Bapak ingatkan ya. Kan waktu Bapak di sini 45 menit. Kan Bapak ini lupa barangkali nanti Bapak terlewat atau kurang berapa menit. Mohon diingatkan ya Bapak. Soalnya Bapak itu pelupa. Baiklah. Yang bisa dilupakan itu masa lalu. Ini pokoknya enggak tuh gimana? Masih ada kan ya, masih. Apa itu alasan bapak jadi terlupa? Ada beberapa selalu dia susah. Bisa jadi. Karena kita masih ada. Baik, di sini tuh langkah-langkah menerima panggilan. Tentunya secara profesional ya. Yang pertama itu angkat dengan tepat. Misalkan melakukan panggilan dalam 2-3 detik. Jangan kalian tunggu sampai teleponnya mati kayak telepon pacar kalian yang lagi ngangkat, nggak kalian angkat. Jangan kayak gitu ya. Jangan samakan kayak hubungan kalian sama pacar kalian. Beda kan ya? Aduh, Di sini emang ada ya kayak gitu ya? aduh, Banyak kayaknya ya. Nggak ada. Oh, nggak aja. baca. Kemudian sapa dengan profesional, ucapkan salam, kemudian nama perusahaan, dan tadi Bapak lupa ya menyebutkan nama, jangan sampai lupa, ini penting. Kemudian dengarkan secara aktif ya, fokus pada kebutuhan dan pertanyaan penelpon, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Kalaupun itu ada yang terlewat, bisa ditanyakan ulang. Kalau sampai terlewat dan tidak tercatat, bisa menjadi hal yang fatal. Katakanlah ada pemberitahuan kerjasama di jam sekian, ada rapat jam sekian, tapi kalian lupa tidak mencatat dan akhirnya rapat sudah dilaksanakan tapi nggak ada yang hadir, kan sulit nanti siapa yang rapat. Kemudian catat informasi yang penting, tuliskan poin-poin kunci untuk referensi kalian. Jadi saat menelpon itu kalian siapkan buku atau catatan saat kalian menelpon. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya ada buku telepon. Jadi nanti itu isinya catatannya misal dari perusahaan mana, nomornya berapa, dengan siapa, yang telepon dia tadi yang telepon dengan siapa, kemudian tujuannya itu apa. Kalian catat itu karena itu penting. Ada yang ditanyakan? Kalau kalian ngantuk kalian ini, Iya Pak. sabar habis ini pulang, sabar. Tenang ya, tenangkan diri kalian. Oke. Cara mencatatnya itu bagaimana ya Pak? Ketika kita berbicara Pak. Pencatatnya seperti apa ini? Kan itu kan cara informasi penting. Jika kita kalau telepon cara mencatatnya gimana? Ibarat ini catat, ini kan telepon. Iya. Nah, sebelah kanan itu angkat dengan tangan kiri. Kemudian yang tangan kanan itu mencatat. Jadi siapkan di lembaran atau buku. Oh, Ya. berarti waktu telepon kita sudah harus menyiapkan gambar kerja telepon. Betul. Biasanya di samping telepon seluler kantor itu sudah tersedia buku. Lembar. Iya, betul sekali Mbak. Jadi kalian angkat dengan tangan kiri, kemudian gunakan tangan kalian yang kanan untuk mencatat poin-poin penting untuk agar tidak ada pesan yang terlewat. Saya nanti seperti ini ya, enggak. Fokus banget kayaknya. Fokus Ya, mikir lah hobinya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Putih atas pertanyaan yang dapat bintang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya nggak mau kasih permen nanti di PHP. Oh, emang ada yang belum ngasih permen ya Pak? Katanya sedih. Oh. Sakit hati tau. Kok Bapak yang sakit hati? Bener Oh, ada hubungan. Iya. Dia curhatan anak-anak yang lain. Makanya gurunya tapi nggak mau dikasih permen, kasih permen gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang bantu baca? Saya mau Oke, silakan. Atas nama siapa? Livi Absen berapa? 5. Ganti-ganti ya.
Udah juga tadi dari mama. Iya, berapa ini? Iya, pokoknya salah aja. Nah, oke lanjut. Langkah-langkah pengaturan panggilan darurat yang efektif. Yang pertama adalah perkenalan diri, ucapkan nama dan posisi Anda dengan jelas. Yang kedua, nyatakan tujuan, jelaskan mengapa Anda menelpon secara singkat. Yang ketiga adalah berdialog dengan baik, dengarkan respon dan tanggapi dengan tepat. Yang keempat ada konfirmasi tindakan, itu pastikan kesepakatan dan langkah-langkah selanjutnya jelas. Dan yang kelima kita mengucapkan terima kasih, akhiri dengan sopan dan apresiasi. Beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Lili. Jadi ini kurang lebih sama ya dari langkah menggunakan telepon yang efektif itu yang pertama perkenalkan diri, ucapkan nama dan posisi. Misal katakanlah, halo, saya dengan Anas dengan posisi dari divisi personalia katakanlah seperti itu. Jadi dengan jelas gitu. Kemudian nyatakan tujuan kalian menelepon itu apa. Ya jangan kalian hanya memperkenalkan diri tapi tujuan kalian dalam menelepon itu tidak kalian sebutkan gitu. Jadi kadang-kadang nama dengan Anas dari divisi operasional ingin berbicara kepada pihak HRD seperti itu, kemudian berdialog dengan baik, dengarkan respon dan tanggapi dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu konfirmasi tindakan, pastikan kesepakatan dan langkah selanjutnya itu jelas. Jadi kalian nggak bingung nanti pas telepon. Dan yang terakhir jangan lupa penting ucapkan terima kasih akhirnya dengan sopan dan apresiasi dan jangan lupa ucapkan salam seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, batas. Next. Tidak ada. Terima kasih. Ini belum ada karena penjelasan Bapak sejauh ini cukup jelas. Terima kasih. Sangat tersambung. Jangan nangis, Pak. Kenapa? Jangan nangis. Kemudian ada mengelola pemilihan sebelumnya. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya kalau Bapak tidak berdiri kan Bapak saya sakit. Kamu cepat sembuh ya, Pak. Iya, terima kasih. Jadi Bapak kalau butuh obat ada buka oh, biasanya. boleh tangan nih Mas Andri. Oh iya, berapa nih darahnya Mas Andri? Kalau boleh kalau cocok kita kasih. Oke, kita lanjut mengarang panggilan. Mengarang panggilan sulit dan keluhan pelanggan. Yang pertama itu kalian harus tetap tenang dan profesional. Jangan biarkan emosi penelepon itu mempengaruhi sikap kalian. Pertahankan suara yang tenang dan sopan. Jadi ketika kalian ini menerima komplain ini, kalian ikut marah juga, nggak selesai dong masalahnya. Sama-sama ketemu panas gitu. Jadi kalian harus tetap tenang walaupun si penelepon ini mengucapkan kata kasar, mengucapkan kebun binatang, segala semuanya keluar, kalian harus tetap tenang. Kemudian dengarkan tanpa menginterupsi ya. Berikan kesempatan penuh kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan tanpa menela. Jadi ketika pelanggan itu menyampaikan keluhannya, kalian itu jangan sekali-kali menela. Tunggu si penelepon ini atau yang mengeluh ini selesai untuk mengeluhkan keluhannya. Jangan di tengah-tengah keluhannya kalian bilang udah stop, saya capek gitu. Jangan sampai bilang seperti itu. Kemudian tunjukkan empati, yaitu ucapkan pemahaman terhadap situasi mereka. Katakan saya mengerti bagaimana perasaan telepon itu, apakah sudah cukup membantu atau ada yang perlu dibantu kembali. Kemudian tawarkan solusi, jelaskan nih langkah-langkah counter yang tepat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalian kasih solusi seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan gampang-gampangan sama orang yang sedang emosinya berlebihan gitu ya Pak. Kadang kan kalau misalnya emosi orang sedang berlebihan itu sudah kayak
saya udah nggak mau tahu gitu loh, pokoknya gimana caranya udah selesai gitu. Karena ada yang ngotot banget sampai dia nggak ngasih peluang kita untuk memberikan penjelasan. Itu bagaimana caranya biar kita tuh bisa nenangin dia dulu agar dia tuh mau dengerin penjelasan kita gitu loh. Yang seperti saya katakan tadi ya, mendengarkan tanpa menginterupsi. Jadi balik itu dengarkan dulu ceritanya sampai beliau itu selesai, benar-benar selesai mengeluhkan keluh kesahnya. Setelah beliau si penelepon atau pengeluh ini berhenti, baru Mbak Lipi kasih masukan, solusi, dan Mbak Lipi jelaskan seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Dapat bintang Mbak Lipi ini. Terima kasih Pak. 5 bintang nanti polisi Mbak. Iya. Oh kemarin bener-bener dia diincer. Sama siapa nih? Aduh, biasa ya. Anak kuliah abu-abu. Cinta monyet. Kenapa sih balik ini sedikit? Oh dia lebih dibantu Pak. Oh, Mbak Lipi kasih sama Banser. Gak apa-apa Mbak Lipi, nanti pernikahannya dia dan orang. Terima kasih enggak. Saya orang normal aja. Oh, atau mau yang ada cagar budayanya? Apa tuh? Ah, Mbak Lipi kurang update. Iya, soalnya mau itu buat tipe saya sih. Oh gitu Pak. Iya. Sekali ya Pak ya. Itu jadi weddingnya bapak tuh. Iya, iya. Oke, di sini tuh jadi kalian harus menghindari kesalahan umum dalam komunikasi bertelepon. Yang pertama itu berbicara sambil makan. Hindari makan, minum atau melakukan aktivitas lain saat berbicara telepon. Jadi suara kalian tuh akan terdengar tidak jelas dan terlihat sangat tidak profesional. Kadang-kadang kalian sambil makan. Oh, assalamualaikum. Jadi kayak gak jelas gitu loh. Jadi ucapannya itu kurang jelas karena kalian sedang makan. Kemudian menggunakan jangan menggunakan bahasa yang slang yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan hindari penggunaan bahasa informal, slang atau kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan konteks bisnis. Kemudian jangan ada apa Mbak Lipi? Enggak, Bang Muti tadi nanya bahasa slang bahasa apaan? Oh iya, nanti saya jelaskan. Kemudian jangan sampai mengabaikan penelpon. Jadi jangan meninggalkan penelpon tanpa penjelasan atau menekan tombol call tanpa izin terlebih dahulu. Jadi kalian ketika menelpon itu, jangan kalian langsung tutup teleponnya. Kalian bilang dulu izin saya tutup ya, izin saya akhiri ya, baru dikonfirmasi oleh si penelpon, baru kalian boleh tutup. Jadi jangan sepihak. Kayak cinta kalian jangan sepihak. Oh, bapak lagi nih, bapak lagi nih. Oh, kalian kayaknya cintanya lancar-lancar aja ya kan? Alhamdulillah. Pasti ya Pak. Aduh, Benar-benar dilihat kayaknya. nggak bisa lah, selesai. Kemudian tidak mengonfirmasi informasi setelah selalu ulangi dan konfirmasi detail penting seperti nama, nomor atau waktu untuk menghindari kesalahan. Jadi kalian konfirmasi lagi sekiranya yang bapak sampaikan tadi, sekiranya kalian kurang paham, kalian tanyakan lagi, kalian sampaikan lagi apa yang kurang seperti itu. Di sini ada kata bertanya Mbak Putih tadi ya, Iya. menggunakan bahasa slang. Bahasa slang itu bahasa Kurang. sangat menjawab banget Mas Haidar. Terima kasih Mas Haidar. Boleh bintang ya saya. Mau. Contohnya apa? Kayak apa ya? Kayak bahasa anak jaksel gitu loh. Ada kurang Contohnya anak jaksel kali itu gimana ya Pak? kayak. Perlu saya contohin? Oh boleh silakan. Boleh silakan bahasa sekali. Satu aja. Iya boleh silakan. Cok. Oh aduh ini bahasa kasar ya ini Mas Haidar ya. Bukan bahasa jaksel sih. Oh iya. Pak, boleh kamu balik ini. Mungkin Mbak Lipi boleh dicontohkan bahasa. Oh, justru saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Ini saya kan baru kebetulan mungkin dari dasar yang kayak misalkan gini, kampung. Wah. Nabi itu.
Hindari sekali, sangat fatal itu mas. Bisa-bisa putus nanti udah sampai. Kemudian Bapak next, manfaat menerapkan etika telepon di tempat kerja itu yang pertama meningkatkan kualitas layanan komunikasi profesional, itu menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan mitra bisnis yang sempat kita singgung dari tadi ya. Kemudian membuat kolaborasi, komunikasi efektif itu membangun hubungan kerja yang lebih baik dengan kolega dan departemen lain. Kemudian mendorong kesuksesan karir, keberadaan komunikasi telepon yang baik itu menjadi nilai tambah dalam pengembangan karir kita atau kalian. Ada pertanyaan? Oke, settle? Oke, lanjut. Oh iya, Bapak kurang berapa menit ya ini waktunya? Sebentar Bapak, saya cek dulu. Kurang 15 menit. Ayo berapa? Tapi saya yang kan itu nih. Udah saya buka nggak bisa itu cuma kali ini aja. Udah pada bolos saya matematika bolos semua kalian. Oh ini udah sampai kesimpulan udah masalahnya. Sudah ada praktik terbaik untuk komunikasi telepon ya. Jadi latihan secara konsisten. Kemudian cari umpan balik, jaga standar tinggi. Tidak perlu Bapak jelaskannya nanti Bapak share nanti kepada kalian. Oke Pak. Jadi kesimpulannya itu komunikasi telepon yang efektif adalah keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dikuasai dengan latihan konsisten dan kesadaran akan etika profesional. Jadi kalian akan menjadi komunikator telepon yang handal dan meningkatkan nilai diri di tempat kerja kalian. Sebelum Bapak beralih ke penugasan atau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi Bapak harap, aduh sakit lagi. Silakan kalian berpasangan dengan teman sebelah kalian kalau bisa. Jadi satu siswa itu udah bersih banget kan ya kalian. Iya. Menjadi resepsionis kantor, kemudian yang satunya menjadi seorang penelpon. Jadi contohnya ini Bapak kasih 3 pilihan ya, yaitu yang pertama menanyakan informasi perusahaan, kemudian menghubungi bagian tersebut, atau yang terakhir yaitu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi selama 1 menit. Nanti Bapak kita sampaikan di depan ya salah satu. Mungkin mimpinya nanti bersedia. Kamu kenapa sih kakak punya dendam apa? Nunjukin dulu. Katanya kakak sama ada apa yang mau maju Pak? Enggak Pak, saya enggak mau ketemu sama dia. Oh, dulu kan. Masalah yang bercanda jangan. Cukup begal perasaan dan begal orang. Wow. Asik. Nanti Bapak saya kira-kira mencukupi nggak ya waktunya kalau Bapak kalian kalau Bapak suruh kalian maju ke depan kayaknya tidak mencukupi kayaknya ya. Iya Pak. Belum lagi kita menyatukan otaknya satu sama lain. Karena ini sudah sore hari juga. Terus belum kita memilih nada dering. Iya. Kurang pengertian apa sih Bapak ada kalian? Iya, bapaknya belum pernah dapat pengertian. Sepengertian ini tapi masih dihianati ya. Oke, kalau dibagi minggu depan, Bapak tambahkan ya untuk biasanya. Karena untuk minggu depan, Ya, harus dong. Untuk tugas kalian di rumah nanti, selain membuat dialog
tadi berpasangan, kemudian minimal 5 baris, oke? 5 baris. Nih, paham nggak? Jadi kalian buat dialog percakapan antara resepsionis dengan si penelpon. Minimal 5 baris, lebih nggak apa-apa. Baik, Oke. paham. Ada yang ditanyakan tentang penugasan? Ini cukup jelas, Pak. Oh iya, untuk datanya nanti H-1 sebelum pertemuan. Jadi nanti Bapak siapkan Google Classroom atau kalian ada grup nggak kira-kira? Ada berubah. Oke, yang depan nanti Bapak dimasukin ya. Baik, Bapak, siap. Biar ada yang chat nanti Bapak kosong dan yang lain. Oke, terima kasih Mas Kakak. Jadi baik, terima kasih Bapak izin menyimpulkan sebentar. Jadi komunikasi telepon yang baik itu ya mengucapkan salam, kemudian menyebutkan identitas, mendengarkan dengan baik, memberikan informasi yang jelas, kemudian menutup telepon dengan sopan. Jangan sampai lupa ya poin-poin itu. Baik, Bapak, siap. Sudah habis ya waktu Bapak? Sudah siap semua kalau udah habis kayak ini. Oke, Sudah lewat 3 detik. Oke, 3 detik sangat berharga ya buat Berharga kalian? sekali Oke, buat saya. baik. Tolong ketua kelasnya begini ya. Oke, sebelumnya sebelum mengakhiri pelajaran sore hari ini, mari kita berdoa sesuai pelajaran. Sudah mulai. Baik, terima kasih kepada kelas atas bantuannya. Saya akhiri apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di diri kalian. Maaf ya Bapak sering mengucapkan kata-kata tidak pantas. Memang ciri-ciri gengsi ya. Ya, kalau saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa langsung pulang ya, jangan kemana-mana. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay safe ya. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak.